Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Super. Selalu unggul, penuh reward. TV News Super hadir menyapa Anda pada bulan Mei 2025 ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di bawahnya. Bersama saya, Milati Naufa, berikut informasi selengkapnya. Pada hari Senin tanggal 21 April 2025, Pengadilan Agama Ambarawa mengadakan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama Sistem Manajemen Anti Penyuapan Aparatur Peradilan Agama Ambarawa di Aula Pengadilan Agama Ambarawa. Akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh berbagai berita tentang korupsi, penyuapan dan gratifikasi yang kita saksikan di televisi dan media sosial. Publik marah, kecaman mengalir deras, media sosial penuh cacian, kepercayaan luluh lantah. Di tengah badai yang menguncang, sebuah kabar datang dari tempat yang tak disangka, Pengadilan Agama Ambarawa. Bukan sekedar bertahan, mereka melawan, bukan dengan perlawanan fisik, tapi dengan komitmen dan integritas. Senin 21 April 2025, di aula sederhana di bawah langit Ambarawa, seluruh aparatur pengadilan agama berkumpul. Bukan untuk upacara biasa, tapi untuk sebuah deklarasi yang luar biasa. Dipimpin Ketua Pengadilan, Bapak Muhammad Irfan Husaini, dan disosialisasikan Wakil Ketua, Ibu Nunung Indrati. Mereka menyatakan tekad bulat membangun sistem manajemen anti penyuapan. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka deklarasi pembangunan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa. Sebuah ikrar yang bukan hanya diucap, tapi ditandatangani dan disaksikan dan ditanam dalam prasasti sejarah. Mereka menolak gratifikasi, menolak suap, mereka membangun transparansi, memperkuat pengawasan, menciptakan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Inilah langkah kecil yang bisa jadi besar. Inilah jawaban diam-diam yang lantang. Kami berbeda. Jika suatu pengadilan bisa memulai, kenapa yang lain hanya diam? Jika mereka bisa membangun benteng dari kejujuran, kenapa yang lain harus memilih bertahan dari reruntuhan? Di tengah prahara, Pengadilan Agama Ambarawa menjelma jadi cahaya. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kita menonton reruntuhan tanpa membangun harapan? Kami tim humas yang bertugas melaporkan dari tempat kejadian perkara. Deklarasi pembangunan sistem manajemen anti penyuapan. Kami, aparatur sipil negara Pengadilan Agama Ambarawa, dengan ini berkomitmen untuk: 1. Menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip integritas. 2. Menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi dalam semua aspek pelayanan peradilan. 3. Menguatkan pengawasan internal dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip anti penyuapan. 4. Membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 5. Kami yakin bahwa penerapan SMAP akan membawa perubahan positif dalam menghadapi peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ambarawa, 21 April 2025. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, Pengadilan Agama Banjarnegara mengadakan sidang di luar gedung atau sidang keliling di Aula Kantor Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, Pengadilan Agama Banjarnegara kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan peradilan kepada masyarakat melalui kegiatan sidang di luar gedung atau yang lebih dikenal dengan sebutan sidang keliling.
Berlokasi di Aula Kecamatan Wanayasa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis pengadilan agama dalam mewujudkan peradilan yang ramah, mudah diakses, dan hadir langsung di tengah masyarakat. Dimulai pada pukul 10 WIB, acara pembukaan berlangsung secara hikmat dan penuh semangat kebersamaan antar instansi. Semua pihak menyatakan dukungannya terhadap program sidang di luar gedung ini sebagai suatu solusi konkret untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang mengalami hambatan geografis maupun administratif dalam mengakses pengadilan. Sidang di luar gedung tahun 2025 ini secara resmi dibuka oleh Bupati Banjarnegara, Dr. Amalia Desiana, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas layanan peradilan yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga menyentuh langsung kebutuhan hukum masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara atas dihidupkannya kembali jemput bola terkait dengan sidang di luar gedung. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banjarnegara di wilayah atas. Bismillah, dengan bacaan basmalah dan buka sidang luar gedung di wilayah atas Kabupaten Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang di luar gedung ini sejalan dengan prinsip peradilan yang agung, sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu peradilan yang mudah diakses, profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan menjadikan Wanayasa sebagai lokasi awal penyelenggaraan tahun ini, diharapkan pelayanan hukum yang cepat dan berkeadilan akan menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah Banjarnegara, khususnya di kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan. Sidang pengadilan kita merasa terbantu, jadi memberikan biaya, mempercepat waktu. Lagi ke Banjar, alhamdulillah ada gedung di sini, jadi sidang dan memperlukan. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, Pengadilan Agama Kebumen menggelar kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di kantor Pengadilan Agama Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pakmen, kembali lagi bersama kami di channel Pengadilan Agama Kebumen. Hari ini Pengadilan Agama Kebumen mengadakan agenda sosialisasi dan monef implementasi keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa keseruan acaranya? Yuk kita ikuti. Pengadilan Agama Kebumen menggelar kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen, Ibu Yang Aryani, Sarjana Agama, Magister Hukum, dengan evaluator dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Indra Ashoka, Mahendrayana, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, dan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki batasan yang jelas. Tidak semua informasi dapat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan antara lain: 1. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. 2. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, seperti riwayat kesehatan, data keuangan pribadi, atau dokumen kependudukan. 3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 4. Informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. 5. Informasi yang dilindungi oleh undang-undang lain.
seperti rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual. 6. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan pejabat publik dan keluarganya. Penyampaian informasi publik harus dilakukan secara selektif dan proporsional dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Hari ini kami diundang oleh PA Kebumen untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi dan monef keterbukaan informasi publik di wilayah PA Kebumen, termasuk juga uji konsekuensi untuk pembuatan daftar informasi yang dikecualikan. Nah, dalam kesempatan ini kita melakukan asistensi dalam pembuatan daftar DIP, daftar informasi publik maupun daftar informasi dikecualikan yang berlaku untuk PA Kebumen. Kurang lebih seperti itu. Untuk PA Kebumen ya kami mengamati ya, walaupun masih secara sekilas, tapi kami lihat untuk website dan media sosialnya, Instagramnya juga sudah cukup aktif. Kemudian websitenya pun juga sudah sangat informatif bagaimana tentang tupoksi yang dilaksanakan oleh PA Kebumen dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta dalam pelayanan publik, aplikasi-aplikasi apa aja yang digunakan itu sudah sangat jelas, sehingga inovasi yang ada di PA Kebumen ini tujuannya tidak bukan untuk pelayanan kepada masyarakat untuk lebih baik lagi. Nanti kedepannya mudah-mudahan dalam waktu dekat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bisa melaksanakan monef untuk Pengadilan Agama Kebumen dan juga untuk yang ada di Jawa Tengah. Harapan kami pun seperti itu. Sobat Pak Men, demikian agenda Pengadilan Agama Kebumen pada hari ini. Sampai jumpa di agenda-agenda berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pengadilan Agama Kebumen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Pengadilan Agama Kendal mendapatkan award dengan kategori unit kerja penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Pengadilan Agama Kendal telah mempersiapkan diri menjadi instansi ramah kelompok rentan sejak tahun 2021. Tahun di mana PA Kendal memperoleh pagu anggaran belanja modal pengadaan sarana dan prasarana disabilitas, sekaligus ditunjuk melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung untuk menjadi salah satu dari 50 pengadilan percontohan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Di tahun yang sama, strategi penyetaraan layanan pun mulai diupayakan, seperti kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Kendal sebagai instansi pendamping pelayanan kelompok rentan di PA Kendal. Pendampingan yang dimaksud adalah sosialisasi dan pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis bagi petugas seperti berkomunikasi dengan bahasa isyarat, menggunakan alat bantu komunikasi, dan memberikan dukungan fisik. Di tahun 2022, melalui Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, PA Kendal ditunjuk untuk menjadi lokus monitoring dan evaluasi sarana prasarana ramah kelompok rentan yang dilaksanakan secara virtual. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai evaluasi menuju role model sarana prasarana ramah kaum rentan. Dengan demikian, pelayanan publik yang inklusif, ramah, dan setara akan tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB kembali menggelar kegiatan serupa yang bertajuk This Evaluation, Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan secara online, di mana PA Kendal kembali ditunjuk untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Yang berbeda adalah evaluasi di tahun 2024 ini lebih menyeluruh, meliputi kesiapan sarana prasarana dan SDM pelayan kelompok rentan yang memenuhi standar. Demi mewujudkan kriteria yang dimaksud, PA Kendal melalui anggaran pemeliharaan gedung melakukan pembaruan dan penambahan sarpras yang sesuai dengan standar pelayanan kaum rentan. Juga mempersiapkan SDM pelayanan dengan membentuk Satgas Kelompok Rentan berikut dengan standar operasional prosedur pelayanannya. Atas kerja keras tersebut, pada tanggal 6 Mei 2025,
Mahkamah Agung mengundang 30 pengadilan untuk menerima penganugerahan piagam penghargaan unit kerja berprestasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Kendal. Untuk kategori unit kerja penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik tahun 2024. Unit kerja berpredikat pelayanan publik ramah kelompok rentan, pelayanan publik prima, dan peraih predikat UWBK yang akan diberikan kepada 30 unit kerja pengadilan. Untuk kategori yang pertama, unit kerja penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik tahun 2024, terdapat 5 pengadilan peraih penghargaan selamat dan diberikan kepada Pengadilan Agama Kendal, nyaman juga biar nggak rewel, biar nggak terlalu nunggu lama gitu. Tempatnya kira-kira bersih nggak? Bersih, cocok buat anak-anak, terus banyak permainannya juga, ada edukasinya, bukunya juga. Bagus sekali, tempat buat menyusui, nyaman juga, tempat tidurnya udah pas sekali. Ketinggiannya sudah pas ya Bu ya. Berarti untuk menyusui anak dengan adanya bantal tadi sudah cukup membantu ya tingginya. Betul sekali. Ya, sudah membantu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Cahyadi, pimpinan cabang Bank Syariah Indonesia Kendal Suta. Sebagai mitra PA Kendal, melihat bagaimana Pengadilan Agama Kendal sangat bersungguh-sungguh dalam menyediakan layanan bagi kelompok rentan, mulai dari penyediaan sarana dan prasarananya, loket khusus, lalu ruang main anak, kursi roda, ruang tunggu prioritas, toilet khusus. Kami berharap kesungguhan penyediaan layanan inklusi ini dapat terus berkembang dan ditularkan ke instansi lain sehingga lingkungan inklusi yang setara dan tanpa diskriminasi dapat diwujudkan. Terima kasih. Beliau Topik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Kendal, para stakeholder dan mitra Pengadilan Agama Kendal yang turut memberikan dukungan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, khususnya kelompok rentan. Kedepan, kami berharap kesungguhan penyediaan layanan inklusi ini dapat terus berkembang sehingga lingkungan inklusi yang setara dan tanpa diskriminasi dapat terus kita wujudkan. Pengadilan Agama Kendal, handal. Pengadilan Agama Kendal, handal. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, Pengadilan Agama Mungkit melaksanakan verifikasi berkas sidang terpadu di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mungkit. Pada tanggal 7 Mei 2025, Pengadilan Agama Mungkit melaksanakan kegiatan verifikasi berkas tahap 2 sebagai persiapan untuk sidang terpadu, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mungkit dan diikuti oleh para pihak yang akan mendaftarkan isbat nikah. Dalam kegiatan ini, sebanyak 7 berkas dinyatakan lolos verifikasi dan akan mengikuti sidang terpadu yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sidang terpadu tersebut akan menjadi momentum penting bagi para pihak untuk mendapatkan pengesahan nikah yang tercatat resmi di Disdukcapil Kabupaten Magelang. Dengan terlaksananya verifikasi berkas tahap 2 ini, diharapkan proses sidang terpadu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang. Kami selama beberapa tahun terakhir ini bekerjasama dengan Pengadilan Agama Mungkit dan kami menilai kerjasama, kolaborasi, koordinasi antara kami, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dengan Pengadilan Agama Mungkit sangat berjalan dengan baik, dan kami menyadari bahwa setiap tahun
Pengadilan Agama Mungkit selalu berbenah, selalu merubah untuk menjadi baik, dan kami menilai bahwa Pengadilan Agama Mungkit siap dan baik untuk menuju pada zona integritas, dan pada saat nanti siap menuju pada wilayah bebas korupsi. Kami, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, selalu memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Mungkit. Pengadilan Agama Mungkit, apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam memberikan layanan hukum yang merata dan berkeadilan, Pengadilan Agama Mungkit dan pemerintah Kabupaten Magelang menandatangani nota kesepakatan bersama tentang sinergi bidang layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis, 2 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Cemerlang, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, dimulai pukul 9 WIB hingga selesai. Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkit, Hairunas, SAGMH, dan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari fasilitasi kerja sama daerah dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi dan berpihak pada keadilan sosial. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan hadir program-program layanan hukum yang lebih dekat, responsif, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grengseng Pamuji, Bupati Magelang. Kami mendukung sepenuhnya pada Pengadilan Agama Mungkit dalam meraih BPK dan BBBM. Semoga Pengadilan Agama Mungkit menjadi peradilan yang maju, modern, dan dapat melayani masyarakat Kabupaten Magelang dengan akuntabel, profesional, berintegritas, serta konsisten memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Pengadilan Agama Sukoharjo menerima penghargaan Piagam Wilayah Bebas Korupsi 2024 dalam penganugerahan Piagam Unit Kerja Berprestasi tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Dr. Maman Abdurrahman, Ashad, IM, WOM, didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sukoharjo, menghadiri acara penyerahan dan penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi tahun 2024 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 6 Mei tahun 2025, bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Yang Mulia Maman Abdurrahman mewakili Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penyerahan Piagam Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi WBK tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung RI kepada Satuan Kerja Peradilan yang telah berhasil memenuhi standar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dari 4 lingkungan peradilan, serta para undangan dari berbagai satuan kerja berprestasi di seluruh Indonesia. Dengan diterimanya penghargaan WBK ini, Pengadilan Agama Sukoharjo berkomitmen untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan serta integritas demi terwujudnya peradilan yang agung. Selasa tanggal 6 Mei 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri acara penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 913, Jakarta Pusat. Selasa 6 Mei 2025,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, menghadiri acara penganugerahan Piagam Penghargaan bagi unit kerja berprestasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, di kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam acara ini terdapat 4 satuan kerja wilayah Jawa Tengah yang meraih penghargaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di antaranya 3 satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Boyolali, dan Pengadilan Agama Batang, meraih predikat WBK tahun 2024. Dan 1 satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Kendal meraih penghargaan pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik tahun 2024. Selamat untuk 4 satuan kerja yang mendapat penghargaan dan semoga dapat memotivasi untuk satuan kerja lainnya. PA Semarang, super. PA Boyolali, pasti. PA Batang, mantap. PA Sukoharjo, mampu. PA Kendal, mantap. Rabu tanggal 7 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Rabu 7 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan pengambilan sumpah jabatan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, mengambil sumpah jabatan pegawai negeri sipil kepada 2 pegawai negeri sipil yaitu Ana Kurniasari SH dan Yova Kautsar Fadilah SH sebagai analis perkara peradilan. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto SHMH, seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Didi Kusnadi MAG, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, beserta seluruh panitia acara dan perwakilan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam acara ini, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pesan untuk pegawai negeri sipil yang sedang diambil sumpah agar selalu mengedepankan integritas, kedisiplinan, kejujuran, serta profesionalisme dalam bekerja. Selamat bertugas untuk 2 pegawai negeri sipil yang diambil sumpah jabatan. Semoga amanah dan profesional dalam menjalankan peran di dunia peradilan. Kamis tanggal 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jalan Hanoman, nomor 18, Semarang. Kamis 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengganti di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, telah mengambil sumpah jabatan dan melantik Panitera Pengganti Ibu Mugiarti SAG sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto SHMH, seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Didi Kusnadi MAG, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, beserta seluruh panitia acara dan perwakilan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selamat dan sukses atas amanah yang diemban sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan penuh rasa tanggung jawab. Ujian Panitera Pengganti, saya lolos dan dilantik pada tahun Kamis tanggal 15 Mei 2025,
Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Semarang, Rumah Sakit Unimus, RSGM Unimus, dan juga tenis bersama di lapangan Universitas Muhammadiyah Semarang, Jalan Gedung Munduraya, nomor 18, Semarang. Kamis 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Universitas Muhammadiyah Semarang, Rumah Sakit Unimus, RSGM Unimus, dan juga tenis bersama di lapangan Universitas Muhammadiyah Semarang, Jalan Gedung Munduraya nomor 18 Semarang. Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua, Wakil Ketua, Perwakilan Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Perwakilan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang, serta Perwakilan Koordinator Wilayah Semarang. Suasananya terbuka. Kalau kami menyebutnya di pengadilan adalah sidang terbuka untuk umum. Jadi memang di tempat kita ada dua, ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan diakhiri dengan tenis bersama di lapangan Universitas Muhammadiyah Semarang. Semoga kerjasama ini dapat mempererat silaturahmi dan bermanfaat untuk masing-masing pihak. Kamis tanggal 22 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, serta 17 stakeholder di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan nomor 9, Semarang. Kamis 22 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, serta 17 stakeholder di Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan nomor 9, Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto SHMH, seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Didi Kusnadi MAG, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatonah SH, beserta seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional serta pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriahkan acara ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa latar belakang dari kerjasama ini adalah karena ternyata pengadilan tidak bisa berbuat sendiri untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkannya. Pesan dari Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Ketua Kamar Agama kepada saya untuk disampaikan kepada kita semua, khususnya jajaran pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah ini, bahwa pesan beliau, mari sama-sama dengan sadar kita menjaga dan meningkatkan integritas kita. Dalam acara tersebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yassin, Kapolda Jawa Tengah, serta 17 stakeholder dalam rangka upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, para pemimpin stakeholder, dan juga Hakim Agung yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Busro SHMH, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Andes Arif Hidayat SHMM, serta Ketua, Panitera, dan Sekretaris seluruh Pengadilan Agama Jawa Tengah. Tentu memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap
kepercayaan yang dipercayakan kepada kita oleh masyarakat. Utamanya adalah bagaimana menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Jawa Tengah ini. Di dalamnya salah satunya adalah terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Semoga kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi peningkatan layanan peradilan agama di Jawa Tengah. Demikian informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menyaksikan berbagai informasi terupdate Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Tengah melalui TV News Super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.